Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Mengedarkan narkoba, pria Parubaya di Banjarmasin ditangkap polisi. Kapal bermuatan semen dari Kota Baru tenggelam di Selat Makassar. Mengganggu kenyamanan, peternakan ayam di Banjarbaru dikeluhkan warga. Pengedar narkoba berinisial GJ warga Alalak Selatan, Banjarmasin ditangkap. Pria berusia 50 tahun tersebut ditangkap polisi dari Polsek Banjarmasin Utara pada Rabu 24 Agustus lalu. Dari pria Parubaya ini polisi menyita 11 paket sabu-sabu dengan berat total 0,48 gram. Kapolsek Kompol Agus Sugianto mengatakan, penangkapan pengedar narkoba ini berkat laporan masyarakat. Pengedar yang sudah lama kita TO juga, dan kali ini sudah berhasil kita tangkap dan amankan. Pelaku pernah dihukum kan sebelumnya? Tersangka sebelumnya belum pernah dihukum, selanjutnya ditindaklanjuti. Hasil penyelidikan itu kita lakukan penggerebekan. Para tersangka saat itu ditemukan barang bukti sabu ini di kantong celananya, kantong celana sebelah kiri. Dan selanjutnya kita amankan dan kita bawa ke Polsek Banjarmasin Utara. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan, Hafiz Arrahman, dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kapal motor KM Teman Niaga yang berlayar dari Kota Baru, Kalimantan Selatan tenggelam di Selat Makassar. Kapal bermuatan semen tersebut berlayar dari Pelabuhan Tarjun Kota Baru menuju Pelabuhan Beringkasi Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022. Kapal tenggelam pada Senin 22 Agustus, namun baru dilaporkan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kapal jenis kargo tersebut membawa 15 orang yang terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal ABK. 4 awak kapal yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan ditemukan selamat di perairan Selat Makassar pada Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16 WITA. Mereka ditemukan oleh KM Dharma Ferry 3 milik PT Dharma Lautan Utama DLU Batu Licin. Keempat korban kemudian dibawa ke Pelabuhan Samudra Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu dan dilarikan ke Rumah Sakit Marina Permata. Sayangnya keempat korban selamat tersebut tidak bisa ditemui wartawan. Kronologinya informasi dari kru yang telah diselamatkan KM Dharma Ferry 3 dari KM Teman Niaga, 4 orang personil yang bisa diselamatkan itu terombang-ambing di Laut Selat Makassar. Jadi dari pihak nakoda KM Dharma Ferry 3 memberikan suatu pertolongan segera dievakuasi ke kapal KM Dharma Ferry 3 untuk dibawa ke Batu Licin. Kalau jumlah keseluruhan dari kru ada berapa, Pak? Menurut informasi kru totalnya 15 orang, yang bisa diselamatkan 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Itu dari Batu Licin menuju Makassar ya? Informasinya demikian, dari Tarjun menuju ke Beringkasi, Sulawesi Selatan. 4 awak kapal yang selamat bernama Muhdi Muhfazan, 24 tahun, Amir Effendi, 19 tahun,
Royhan Hariri 19 tahun, dan Husniawati 20 tahun. Sedangkan 11 korban yang belum ditemukan bernama Wagirin, Victor Agustinus, Sunarto, Edi Hayani, Poniman, Alfian Septianto, Kennedy, Indar Robit Afnani, Reynaldo, Muhammad Fatir Maulana, dan Muhammad Adam Septi. Dari Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Banjarmasin naik lagi dalam beberapa hari terakhir. Terpantau di pasar sentra Antasari Banjarmasin Tengah, harga telur ayam mencapai Rp29.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Diana, mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi 3 kali dalam 1 bulan terakhir, yakni dari Rp26.000 ke Rp27.000, kemudian dari Rp27.000 ke Rp28.000, dan terakhir dari Rp28.000 ke Rp29.000 per kilogram. Nah, untuk kenaikannya saat ini berapa 1 kilonya, Mbak? Kalau pasarnya untuk saat ini sudah mencapai 29.000. 1 kilo aja? Iya. Sebelumnya sekitar 25. 25. 1 bulan tuh berapa kali naiknya, Mbak? Ada 3 kali kenaikan. 1 bulan itu 3 lah. kali kenaikan. 1.000 kan naiknya itu. Nah, untuk kenaikan sendiri apa tuh penyebabnya, Mbak? Penyebabnya ada dari pangan. Terus karena pulaunya mungkin PKK apalah. Makanya kan mulai keluar. Nah, jadi itu banyak diambil dari penyalur PKK-nya. Nah, itu menyebabkan pasar. Nah, kalau penjualan sendiri rame aja dengan adanya. Makin rame malah. Diana menambahkan kenaikan harga telur ayam disebabkan oleh harga pakan yang tinggi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mengedarkan narkoba, pria Parubaya di Banjarmasin ditangkap polisi. Kapal bermuatan semen dari Kota Baru tenggelam di Selat Makassar. Mengganggu kenyamanan, peternakan ayam di Banjarbaru dikeluhkan warga. Warga kawasan Palam Raya RT 12 Cempaka Banjarbaru mengeluhkan peternakan ayam yang mengganggu kenyamanan. Selain menimbulkan aroma tidak sedap, peternakan unggas ini juga dinilai berisik. Ketua RT Rusbandi mengatakan pihaknya telah mengeluhkan kondisi tersebut kepada pemilik peternakan namun tidak pernah ditanggapi. Kalau kondisi warga untuk saat ini kebetulan ayamnya masih produksi, itu keluhan memang pasti ada. Jadi kita dengar keluhan warga itu setiap saat itu bau dari jam habis hujan itu bau, terus kalau malam dari jam 9 sampai subuh itu baunya menimbulkan penyengatan. Pernah nggak Pak disampaikan langsung dengan pemilik kandang itu Pak? Kalau kita sampaikan ke pemilik kandang sih sudah, keluhan warga sudah kita lewat WA berapa kali keluhan warga, bau Bu, ini Bu gimana Bu, nggak ada Pak, nggak ada balasan sama Ibu. Karena tak kunjung ditanggapi oleh pemilik peternakan, warga bersama ketua RT pun melapor ke kelurahan.
Lurah Palam Ciptadi Sunario pun menggelar mediasi antara warga dengan pemilik peternakan pada akhir pekan lalu. Dalam mediasi ini terungkap, pemilik peternakan tidak mengantongi izin dari pemerintah. Selain itu, lokasi peternakan tersebut masuk dalam wilayah Ring 1 provinsi dan hanya diperuntukkan bagi permukiman. Kalau informasi yang kami gali dari pemilik kandang, si pemilik kandang memang sedang dalam tahap memproses untuk pembuatan izin kandang tersebut. Tapi kalau sepengetahuan kami, yang namanya di wilayah RT 2 itu, karena wilayahnya itu termasuk wilayah Ring 1 provinsi, jadi kemungkinan sulit untuk mendapatkan izin mendirikan kandang untuk peternakan di sana, karena itu wilayah Ring 1. Yang kedua, dan setahu kami di wilayah itu peruntukannya itu untuk pemukiman. Pemilik peternakan Wahidah mengatakan pihaknya sudah pernah mengusulkan izin pada beberapa tahun lalu, namun saat itu perizinan peternakan belum diatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Banjarbaru. Dulu waktu awal-awal kita memang menyuruh anak buah kita bikin semacam urus perizinan. Ternyata di Satu Pintu Kota Banjarbaru belum diatur gitu Pak. Belum diatur. Jadi kita ya namanya ini kan kandang tanah sudah kita miliki 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Jadi kita beranikan diri aja membuat kandang di sini karena memang kondisi lingkungan di sini kan banyak punya kandang. Satu kandang itik, kandang sapi, kambing. Dan kita bikin kandang sini kan yang memang sesuai dengan situasi pada saat ini dari perkandangan. Dari hasil mediasi ini, pemilik peternakan ayam berjanji akan membenahi pengelolaan agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Peternakan ayam di kawasan Palam Raya Cempaka, Banjarbaru yang dikeluhkan warga akan diperiksa Dinas Lingkungan Hidup DLH. Kepala DLH Sirajoni mengatakan pihaknya akan mendatangi peternakan tersebut untuk memastikan apakah sudah memiliki izin atau tidak. Menurutnya, jika peternakan tersebut tidak memiliki izin, maka pemiliknya akan ditindak tegas. Terlebih lagi jika lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang. Yang pertama, nanti kami akan cek ke lokasi, bagaimana sih sebetulnya keberadaan daripada kandang tadi, berizin apa tidak berizin, sesuai dengan tata ruang apa tidak. Nah, kalau kesesuaian tidak tata ruang itu tidak dipenuhi mereka, maka itu adalah tanggung jawab ataupun kawan-kawan di PUPR nanti yang akan menindaknya. Nah, kalau secara pengelolaan lingkungan itu nanti adalah LH. Nah, tetapi biasanya sih kalau sudah tata ruangnya ini sudah tidak benar, maka izin lingkungan tidak akan kami keluarkan. Nah, kami juga akan menindaklanjuti, nanti mungkin memberikan surat peringatan dan juga mungkin akan bekerjasama dengan Satpol PP nantinya untuk melakukan penindakan. Sirajoni menambahkan pihaknya akan menggandeng Satpol PP untuk menindak peternakan tersebut jika terbukti tidak memiliki izin dan lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sidang sengketa lahan plasma kelapa sawit di Kabupaten Batola antara penggugat KUD Markati Jaya dengan tergugat PT Anugrah Watindo kembali digelar. Sidang lanjutan kali ini berlangsung dengan agenda pembuktian di lahan plasma sawit Desa Suryakanta, Kecamatan Wanaraya. Majelis Hakim yang diketuai Yeni Eko Purwaningsih bersama penggugat dan tergugat memeriksa langsung objek perkara tersebut akhir pekan lalu. Yeni mengatakan pemeriksaan lahan plasma sawit merupakan bagian dari agenda pembuktian yang diajukan pihak penggugat. Kita hanya mau melihat aja karena pemeriksaan setempat adalah merupakan bagian dari pembuktian dan ini merupakan permintaan atau permohonan dari pihak, terutama ini adalah pihak dari penggugat. Jadi untuk pekan depan agendanya apa lagi, Bu? Agendanya untuk tanggal 8 kesimpulan. Kuasa hukum penggugat Riki Teguh mengatakan lebih dari 700 hektar lahan plasma kliennya terbengkalai karena tidak dirawat tergugat. Dibiarkan sama sekali atau mati, sekitar kurang lebih 700 hektaran
Karena yang berproduksi ya dari 1.000 hektar. Karena yang berproduksi terakhir di penilaian itu 300. Tapi setelah dievaluasi di tahun setelahnya itu tinggal 270-an hektar. Bahkan itu kemungkinan kami perkirakan lebih banyak lagi kalau sekarang kami tunjukkan semua. Karena keterbatasan waktu dan kesempatan, jadi kami hanya menunjukkan lahan-lahan krusial saja, beberapa titik saja. Di sisi lain, kuasa hukum tergugat Gianto membantah lahan tersebut terbengkalai bukan karena kliennya. Menurutnya justru kliennya lah yang dilarang merawat lahan tersebut oleh penggugat. Silahkan aja gabungan membuktikan tentang itu. Tapi yang bagi kami juga sudah membuktikan dari kami bahwa dari perusahaan itu dilarang untuk melakukan perawatan terhadap plasma sebagaimana yang bukti-bukti surat yang sudah kami sampaikan di persidangan. Tahun berapa itu Pak? Mulai adanya pelarangan itu Pak? Tahun 2020. Dan juga ada berita acara rapat itu yang sudah kami sampaikan oleh para saksi kami itu di tahun 2021. Ada 1.000 hektar lahan kelapa sawit milik warga Kecamatan Wanaraya yang dilindungi oleh KUD Markati Jaya. Lahan tersebut masuk program plasma dan dikelola PT Anugrah Watindo sejak tahun 2012 lalu. KUD Markati Jaya menggugat PT Anugrah Watindo karena petani pemilik lahan dirugikan. Selain lahan yang tidak dirawat, pembagian hasil perkebunan kepada petani juga tidak sesuai. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Material jembatan Barito di Kabupaten Batola berupa sambungan siar muai dicuri pada Mei lalu. Pencurian material berbahan besi tersebut mengakibatkan jalan di jembatan ini berlobang. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN mengganti material tersebut dengan yang baru dan pemasangannya sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. Koordinator Pelaksana Pengerjaan Teddy Herianto mengatakan, pemasangan sambungan siar muai jembatan sudah mencapai 30%. Jadi udah 7 hari lebih, masuk hari ke-8, jadi baru sekitaran 30%. Sudah tahap pengerjaannya ya. Mungkin ini Pak, ada berapa titik Pak yang dikerjakan? Untuk lainnya itu ada 2 line 2 dan line 3 yang kita bagi bergantian, jadi kita menjadikan 4 titik. Extension jembatan Barito yang pernah dicuri orang kemarin di bulan Mei, terjadi pencurian 2 kali, itu ada 2 segmen. Kalau dari target sih tercapai Pak, kita target kemarin itu kita udah umumkan di sosmed, tanggal 10 September selesai Pak. Pemasangan sambungan siar muai jembatan Barito ditargetkan rampung September 2022 mendatang. Dari Batola, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Mengedarkan narkoba, pria Parubaya di Banjarmasin ditangkap polisi. Kapal bermuatan semen dari Kota Baru tenggelam di Selat Makassar. Mengganggu kenyamanan, peternakan ayam di Banjarbaru dikeluhkan warga. Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-29 akan digelar di Kalimantan Selatan.
MTQ Nasional ke-29 resmi diluncurkan oleh Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi bersama Gubernur Kalsel akhir pekan lalu. Peluncuran MTQ berlangsung di Gedung Mahligai Banjarmasin, dihadiri perwakilan gubernur dan LPTQ seluruh Indonesia. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi meminta pemerintah Kalsel mengisi MTQ dengan berbagai kegiatan menarik seperti pameran UMKM dan yang lainnya. Menurutnya selain diikuti masing-masing perwakilan daerah di Indonesia, MTQ juga disaksikan oleh beberapa perwakilan negara tetangga. Cakrawala kita. Pembeda yang lain, di samping ada musyawarah, juga didukung berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Ada kegiatan pameran, kegiatan seminar, ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang dan itu juga mengundang dari berbagai negara-negara tetangga. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah semakin dikenal, ya, bukan hanya Indonesia sudah kenal, tapi seluruh dunia mengenal Kalimantan Selatan. MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan digelar pada 10 hingga 19 Oktober 2022 mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Ribuan warga memadati lapangan ruang terbuka hijau RTH Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar, Jumat malam. Kehadiran warga untuk mengikuti acara berselawat bersama yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar untuk memperingati hari jadi ke-72. Kegiatan selawat bersama dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Surakarta, Jawa Tengah. Warga antusias mengikuti kegiatan ini karena selama 2 tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Salah satu warga, Lutfi, merasa sangat senang dan bersyukur acara selawat bersama digelar lagi. Kalau kami inilah kita kan sudah lawas loh ada Banjar berselawat karena kan adanya COVID-19. Nah ini kita kembali lagi Banjar berselawat dalam rangka hari jadi Kabupaten Banjar. Yang terutama bagi masyarakat lah, khususnya di Kabupaten Banjar sangat bahagia karena Habib Syekh, ya Habib kita tercinta, sangat senang bisa kembali di sini. Nah yang bersama kita berselawat lagi di Kabupaten Banjar. Harapannya ke depan untuk pemerintah? Harapan ke depannya untuk pemerintah lebih adil lagi untuk pelosok-pelosok yang lain, untuk pembangunan ataupun yang lainnya, dan untuk kepada pemerintah lebih menekankan pendidikan kepada orang-orang yang tidak mampu, baik itu pendidikan ataupun yang lainnya. Lutfi berharap pada momentum peringatan hari jadi ke-72 Kabupaten Banjar ini, pemerintah meningkatkan pendidikan bagi warga kurang mampu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun,
purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat ikan ini apa biasanya? Itu abah rumah petani Kita habis tanam ini, sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Mengedarkan narkoba, pria Parubaya di Banjarmasin ditangkap polisi. Kapal bermuatan semen dari Kota Baru tenggelam di Selat Makassar. Mengganggu kenyamanan, peternakan ayam di Banjarbaru dikeluhkan warga. Pengedar narkoba berinisial GJ warga Alalak Selatan, Banjarmasin ditangkap. Pria berusia 50 tahun tersebut ditangkap polisi dari Polsek Banjarmasin Utara pada Rabu 24 Agustus lalu. Dari pria Parubaya ini polisi menyita 11 paket sabu-sabu dengan berat total 0,48 gram. Kapolsek Kompol Agus Sugianto mengatakan, penangkapan pengedar narkoba ini berkat laporan masyarakat. Pengedar yang sudah lama kita TO juga, dan kali ini sudah berhasil kita tangkap dan amankan.
Pelaku pernah dihukum katanya sebelumnya. Tersangka sebelumnya belum pernah dihukum, selanjutnya ditindaklanjuti, hasil penyelidikan itu kita lakukan penggerebekan. Pada tersangka saat itu ditemukan barang bukti sabu ini di kantong celananya, kantong celana sebelah kiri. Dan selanjutnya kita amankan dan kita bawa ke Polsek Banjarmasin Utara. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan, Hafiz Arrahman, dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kapal motor KM Teman Niaga yang berlayar dari Kota Baru, Kalimantan Selatan tenggelam di Selat Makassar. Kapal bermuatan semen tersebut berlayar dari Pelabuhan Tarjun Kota Baru menuju Pelabuhan Beringkasi Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022. Kapal tenggelam pada Senin 22 Agustus, namun baru dilaporkan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kapal jenis kargo tersebut membawa 15 orang yang terdiri dari nahkoda dan anak buah kapal ABK. 4 awak kapal yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan ditemukan selamat di perairan Selat Makassar pada Kamis 25 Agustus 2022 sekitar pukul 16 WITA. Mereka ditemukan oleh KM Dharma Ferry 3 milik PT Dharma Lautan Utama DLU Batu Licin. Keempat korban kemudian dibawa ke Pelabuhan Samudra Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu dan dilarikan ke Rumah Sakit Marina Permata. Sayangnya keempat korban selamat tersebut tidak bisa ditemui wartawan. Kronologinya informasi dari kru yang telah diselamatkan KM Dharma Ferry 3 dari KM Teman Niaga, 4 orang personil yang bisa diselamatkan itu terombang-ambing di Laut Selat Makassar. Jadi dari pihak nakoda KM Dharma Ferry 3 memberikan suatu pertolongan segera dievakuasi ke kapal KM Dharma Ferry 3 untuk dibawa ke Batu Licin. Kalau jumlah keseluruhan dari kru ada berapa, Bang? Menurut informasi kru totalnya 15 orang, yang bisa diselamatkan 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Itu dari Batu Licin menuju Makassar ya? Informasinya demikian, dari Tarjun menuju ke Beringkasi, Sulawesi Selatan. Empat awak kapal yang selamat bernama Muhdi Muhfazan, 24 tahun, Amir Effendi, 19 tahun, Royhan Hariri, 19 tahun, dan Husniawati, 20 tahun. Sedangkan 11 korban yang belum ditemukan bernama Wagirin, Victor Agustinus, Sunarto, Edi Hayani, Poniman, Alfian Septianto, Kennedy, Indar Robit Afnani, Renaldo, Muhammad Fatir Maulana, dan Muhammad Adam Septi. Dari Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Banjarmasin naik lagi dalam beberapa hari terakhir. Terpantau di pasar sentra Antasari Banjarmasin Tengah, harga telur ayam mencapai Rp29.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Diana, mengatakan kenaikan harga telur ayam terjadi 3 kali dalam 1 bulan terakhir, yakni dari Rp26.000 ke Rp27.000, kemudian dari Rp27.000 ke Rp28.000, dan terakhir dari Rp28.000 ke Rp29.000 per kilogram. Nah, untuk kenaikannya saat ini berapa 1 kilonya, Mbak? Kalau pasarnya untuk saat ini sudah mencapai Rp29.000. 1 kilo aja? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya sekitar 25. 25. 1 bulan itu berapa kali naiknya, Mbak? Ada 3 kali kenaikan. 1 bulan itu lah. 3 kali kenaikan. 1.000 kan naikannya tuh. Nah, untuk kenaikan sendiri apa tuh penyebabnya, Mbak? Penyebabnya ada dari pangan, terus karena pulaunya mungkin PKK lah.
ini kan mulai keluar. Nah, jadi itu banyak diambil dari penyalur PKK-nya. Nah, itu menyebabkan pasar. Nah, kalau penjualan sendiri rame aja dengan adanya. Makin rame malah. Diana menambahkan kenaikan harga telur ayam disebabkan oleh harga pakan yang tinggi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.